Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama renungkan firman Tuhan yuk di 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Benar ya? Kadang-kadang kita melihat orang atau keluarga orang lain itu kayaknya lebih indah, lebih bahagia, lebih daripada kita. Itu yang dikatakan rumput tetangga lebih indah daripada rumput kita sendiri ya. Tapi belum tentu kita hanya melihat dari luar aja, tapi hatinya, karakternya, ataupun rumah tangganya seperti apa kita nggak ada yang tahu. Jadi seringkali kita melihat apa yang di depan mata. Wah, orangnya cantik ya, orangnya ganteng ya, tapi yang kita nggak tahu karakternya. Yang Tuhan mau atau apa? Tuhan melihat hati. Ya, kita sama-sama juga melihat hati ya. Kita belajar melihat hati orang lain, karakter dan lainnya. Jadi sekali lagi Tuhan itu melihat hati kita. Hati kita perlu membuat hati kita tuh kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Kita buat hati kita adalah hati yang selalu menyenangkan hati Tuhan, ya, seperti itu. Dan di Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun kita percaya. Jadi pada saat itu Thomas berkata, kan murid-murid yang lain sudah melihat nih Tuhan Yesus nih, tetapi Thomas kebetulan Thomas waktu itu nggak ada. Dan Thomas bilang, aku nggak percaya kalau kalian melihat Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus ya, aku nggak percaya katanya. Nah katanya gini, kalau misalnya sampai aku sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambung Tuhan Yesus, dan aku melihat paku yang ada di tangan Tuhan Yesus, aku baru mau percaya katanya pada saat itu. Tetapi Tuhan tahu ya apa yang menjadi isi hati atau ucapan dari Thomas pada saat itu. Dan pada saat di dalam satu ruangan, di situ ada Thomas dan Tuhan menampakkan diri lagi kepada murid-murid, dan di situ ada Thomas ya. Dan Tuhan Yesus berkata pada Thomas, Thomas, datanglah ke sini dan lihatlah tanganku, lihatlah lambungku. Ayo, ulurkanlah tanganmu ke tanganku dan ke lambungku, supaya kamu menjadi percaya. Berbahagialah kamu yang sudah melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, tapi karena kamu sudah melihat kamu menjadi percaya. Nah, dan Thomas itu kayak malu ya, bertobat juga si Thomas, ya Tuhan Allahku. Ya pada saat itu kita melihat ya keradikalan Thomas itu setelah perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ayo teman-teman, yuk kita sama-sama lakukan firman Tuhan yuk. Kita tidak melihat namun kita percaya. Memang Tuhan Yesus itu nggak kelihatan kita pada saat kita ibadah, pada saat kita berdoa, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, pada saat kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kita nggak kelihatan secara jasmani, mata jasmani kita nggak kelihatan. Tapi kalau kita sering berdoa, sering memuji Tuhan, mata rohani kita terbuka. Kita bisa melihat Tuhan dengan mata rohani kita. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi saudara-saudari, walaupun Tuhan Yesus tidak kelihatan, Tuhan Yesus hadir di saat kita berada. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus itu ada, maha hadir. Dan terutama di ibadah, di saat kita berkumpul bersama, di situ Tuhan hadir di tengah puji-pujian umatnya. Yuk, kita sama-sama yuk lakukan firman Tuhan, yaitu kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat, dan kita belajar melihat hati seperti Tuhan melihat hati. Yuk, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.